Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi belakangan ini ada seorang tokoh yang konten-kontennya selalu nongol-nongol di Belanda YouTube saya, teman-teman. Nah, tokoh ini pertama kali memang kemudian saya nggak begitu kenal, tapi kemudian coba saya cari tahu ya, ternyata orang tersebut adalah namanya Kang Heri Pras. Nah, Kang Heri Pras ini setelah saya lihat ternyata sepertinya konten-konten awalnya tentang martial art ya, atau bela diri. Sepertinya dia seorang guru bela diri ya, silat ya teman-teman. Tapi kemudian tampaknya belakangan kemudian dia beralih ya, materi kontennya banyak kemudian mengkritisi, kemudian memberi masukan, ataupun kemudian mengingatkan para ustadz, ulama, ataupun kemudian pendakwah yang memang kemudian menurut Kang Heri Pras agak kemudian melenceng, agak berbelok dikit. Itu selalu kemudian Kang Heri Pras ngingetin ya, ibaratnya kalau zat ini Kang Heri Pras ini katalisator atau kemudian buffer, dia yang memang penyangga, dia selalu berusaha menetralisir gitu kan, dia ngingetin lah gitu kan. Dan memang lagi-lagi kita sebagai seorang muslim, sama muslim ya, kita memang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tetap berwasiat dalam kebenaran dan juga berwasiat untuk dalam kesabaran. Artinya memang selalu ngingetin. Tapi memang kemudian di negeri kita ini kadang-kadang kalau orang udah dikultuskan, kultus individu ya, kan banyak itu ustadz atau ulama yang ya mungkin dia luar biasa lah keilmuannya, dianggap luar biasa, kemudian sepertinya dikultuskan oleh para pengikutnya. Dan kalau kemudian ketika tokoh pujaan mereka dikritisi, dikasih masukan oleh Kang Heri Pras gitu kan, yang masukannya harusnya diterima dengan baik ya gitu kan. Siapapun yang ngucapin itu nggak perlu kemudian dilihat siapa yang ngucapin, tapi kita lihat apa yang kemudian disampaikan oleh orang tersebut gitu kan. Makanya ada peribahasa Arab ya, unzur makola wala tangzur makola. Lihat apa yang disampaikan oleh seseorang itu, dan nggak perlu kemudian kita melihat siapa yang menyampaikan itu. Sekalipun yang menyampaikan itu Kang Heri Pras gitu kan, ahli silat gitu kan, yang dikritisi ahli dakwah, tapi kalau kemudian yang dikatakan Kang Heri Pras betul ya terima sebagai masukan gitu kan. Karena memang saya lihat kan memang belakangan ini inten ya Kang Heri Pras. Salah satunya ada seorang tokoh ulama yang dianggap ya mungkin besar lah di negeri kita gitu kan, yang dalam ceramah-ceramahnya katanya memang kemudian kita dilarang kemudian untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya gitu kan, dengan nanti kalau kita melakukan itu kan memang hukumannya gitu kan. Yang jelas kemudian Kang Heri Pras menangkap gitu. Kalau zaman sekarang ini kan orang mau berkelit susah, karena kemudian tokoh itu mengungkapkan seperti itu, tapi jejak digital nggak bisa dihapus gitu kan. Ternyata habis dia ceramah melarang orang gitu kan, kita nggak boleh kemudian menjamah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya gitu kan. Dia kemudian ternyata jejak digitalnya bersalam-salaman dengan wanita-wanita yang mungkin muridnya gitu kan, tapi kan bukan mahramnya gitu kan. Nah, ini harusnya diterima sebagai masukan ya, apa saran-saran dari Kang Heri Pras. Jangan terus kemudian Kang Heri Pras itu dilabeli sebagai orang yang suka mengadu domba, ataupun kemudian menimbulkan permusuhan di internal umat Islam gitu kan. Terima saja gitu kan, karena memang nggak ada kemudian di antara kita itu yang sempurna. Terima sebagai masukan gitu kan. Dan kemudian nggak perlu kemudian kita ngelihat siapa yang nyampein gitu kan. Nggak perlu kemudian malah ada kan kemarin seorang ulama atau yang katanya ada ustadz yang luar biasa kepintaran juga bilang gitu kan, dimana kemudian dia mau berdebat dengan orang yang malamnya latihan silat, kemudian mau berdebat agama, ya nggak perlu gitu kan. Dilihat aja sama bapak ulama tersebut apa yang dikatakan Kang Heri Pras, kira-kira benar nggak. Kalau nggak benar ya sudah biarin aja gitu kan, didoakan aja semoga beliau mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah kesadaran Kang Heri Pras. Kalau benar ya diterima dengan baik, nggak perlu kemudian kita rendahkan. Karena memang salah satunya memang kalau kita membaca Al-Quranul Karim, di situ juga ada kisah ya, seorang yang makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang memang hidup di surga bersama para malaikat,
dan ilmunya agama, gudangnya ilmu agama, dan dia makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana sujudnya adalah untuk patuh pada Allah, kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia timbul rasa sombongnya di situ dalam hatinya. Dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Jelas banget saya lebih baik dari dia. Nah, kalimat ini yang kemudian menimbulkan kemudian musibah besar buat makhluk itu yang namanya dulu Azazil, kemudian berubah namanya menjadi iblis, makhluk yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian ada manusia yang ilmunya tinggi, kepintarannya luar biasa, kecerdasannya juga luar biasa, tapi kemudian timbul rasa sombong di hatinya, sebenarnya juga sudah ada tipu daya dari syaitan yang masuk ke dalam hatinya. Karena memang syaitan ini yang digoda nanti bukan hanya kemudian hamba-hamba yang bodoh, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang pintar pun akan mereka cobai, akan mereka datangin. Bahkan diberitakan di Al-Quranul Karim, enggak satu pun daripada nabi ataupun rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak kemudian dia datengin, dan dia akan ketika para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keinginan, dia akan berusaha menggoda, itu kan, menghiasi keinginan tersebut. Tetapi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasulnya, itu kan. Nah, para ulama sekarang, para ahli agama sekarang, para ustadz, itu kan, jangan sampai kemudian merendahkan ya. Event itu semungkin dianggapnya cuman ahli silat, kapan dia belajar agamanya gitu kan, dari mana ilmu agamanya. Tapi kalau menurut saya, apapun yang disampaikan Kang Heri Pras itu kalau kemudian memang benar, ya terima aja gitu, diapresiasi gitu kan. Karena ini memang lagi-lagi butuh ya, para ulama itu justru harusnya senang, bersyukur ada orang-orang kayak Kang Heri Pras ini yang kemudian selalu mengingatkan. Dan kalau sekarang tuh nggak bisa menghindar, karena tracking digitalnya itu, jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ya sama lah tadi ada ustadz yang kemudian cerita nggak boleh menyentuh haramnya gitu kan, ternyata jejak digitalnya ditemukan Kang Heri Pras ada gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang seperti itu harusnya diakui aja. Kalau memang salah ya salah, terima kasih Kang Heri Pras masih mengingatkan. Kita harusnya berterima kasih karena memang kemudian butuh ya, kita itu orang yang mengawasi kita, mengingatkan kita, jangan sampai kemudian keilmuan itu kan, keilmuan yang memang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan sampai malah kemudian menimbulkan rasa sombong kita terhadap makhluk ciptaannya Allah yang lain. Nah itu aja mungkin teman-teman obrolannya, dan saya memang kemudian ya salutlah sama Kang Heri Pras. Semoga semakin kesini semakin kontrolnya kepada ulama yang memang kemudian melenceng, agak berbelok, selalu tetap istiqomah dilakukan oleh Kang Heri Pras. Kalau saya Kang Heri Pras melakukannya hanya tujuannya kebetulan ikhlas karena ingin demi mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga aja Kang Heri Pras akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian nyatanya ada niatan lain gitu kan, ini hanya pengen populer, hanya kemudian kepengen meningkatkan pengikut atau subscriber yang berujung pada penghasilan dari Google AdSense tinggi, ya semoga mendapatkan penyadaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.